Dia berhasil mendapatkan lisensi profesional. Meski sempat hampir kehilangan harapan, sebuah bencana besar benar-benar menghancurkan semua mimpi dan cita-citanya. Dengan sungguh-sungguh, ia mengatakan bahwa ia rela melakukan apa saja demi sang tokoh utama, Park. Dengan mata berkaca-kaca, Han memohon agar Park menepati janjinya soal siaran langsung yang pernah dijanjikan. Pria itu menegaskan bahwa ia tidak akan mengingkari kata-katanya. Park, dengan bingung, bertanya mengapa Han tiba-tiba menangis. Han hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Lalu bertanya, apakah Park tahu bahwa untuk membentuk sebuah klan dibutuhkan setidaknya 3 anggota. Ternyata Park belum mengetahuinya, dan tak lama kemudian, seorang pria asing memasuki ruangan. Han bertanya mengapa ada seorang pendeta di tempat itu, dan pria tersebut pun memperkenalkan dirinya sebagai Miyuki Jin, yang ditugaskan di tim 15. Saat itu juga, sebuah perangkat berbunyi memberitahukan bahwa seluruh kandidat diminta mengenakan battlesuit mereka. Mereka diminta berkumpul di ruang konferensi lantai 3 dalam waktu 30 menit. Park dan Han saling memandang dengan terkejut, tak percaya bahwa mereka harus mengenakan perlengkapan tempur di tengah malam seperti ini. Park bertanya apakah mereka tidak seharusnya memasuki ruang bawah tanah keesokan harinya. Miyuki Jin menjawab bahwa terkadang para Reaper memang mengadakan serangan malam ke dungeon tanpa pemberitahuan. Han menyebut hal itu gila, karena dilakukan tanpa peringatan apapun. Adegan kemudian berpindah ke ruangan besar berisi para peserta dan diumumkan bahwa dungeon akan menjadi bagian dari ujian. Dungeon itu berada di sektor kelima kota Su, wilayah yang berada di bawah perlindungan Phoenix Guild. Dungeon tersebut adalah dungeon level 1 dengan total 250 pintu. Park kemudian bertanya, apa artinya sebuah dungeon berada di bawah perlindungan? Han yang terkejut masih tak habis pikir karena Park benar-benar tak tahu soal itu. Karena kemunculan pintu ke berbagai dunia semakin tak terkendali, pemerintah Korea Selatan kesulitan untuk menangani semuanya sendiri. Maka, pemerintah mulai menyewa klan-klan prajurit swasta untuk menjaga 12 sektor yang ada. Klan-klan ini disebut guild, dan mereka mendapatkan hak untuk mengelola serta mengambil energi dimensi dari dungeon yang mereka jaga. Park bertanya, apakah artinya guild bisa berburu tanpa membayar pajak? Han membenarkan, sambil berpikir bahwa ia hanya ingin membentuk klan karena merindukan perasaan berburu bersama kelompoknya. Tapi sekarang, ia bahkan punya peluang untuk memiliki wilayah sendiri. Han menjelaskan bahwa memiliki dungeon pribadi sangat menguntungkan karena tidak perlu membayar untuk menggunakannya. Park lalu berkata bahwa tujuan dari klannya adalah untuk menjadi guild yang diakui secara resmi. Namun Han mengingatkan bahwa mereka sebaiknya fokus dulu pada ujian untuk menjadi prajurit bayaran dan bertanya apakah Park sedang pura-pura tidak tahu. Tak lama kemudian, seseorang menunjukkan gambar lokasi portal di sektor 5 dan menjelaskan bahwa dungeon itu hanya memiliki 15 hari tersisa sebelum terbuka sepenuhnya. Dungeon ini berbentuk labirin, dengan tingkat kesulitan paling rendah dan jumlah makhluk paling sedikit dibandingkan dungeon lainnya. Sayangnya, karena makhluknya terlalu lemah, tidak banyak energi dimensi yang bisa diperoleh dari sana. Namun, meski tampak mudah, Han merasa bahwa tantangan terbesar mereka mungkin bukan makhluk-makhluk di dalamnya. Jika tidak hati-hati, mereka bisa tersesat di dalam labirin itu untuk waktu yang lama. Karena itulah, memiliki kemampuan pelacak akan sangat membantu menyelesaikan setengah dari masalah mereka. Namun, Park menjawab bahwa ia memang memiliki kemampuan tersebut, membuat rekan di sebelahnya sangat terkejut dan bertanya-tanya apakah Park benar-benar telah mempelajarinya sebelum mengikuti ujian untuk menjadi tentara bayaran. Kemampuan itu tergolong sangat mahal, sehingga ia menduga bahwa Park mungkin berasal dari keluarga berada dan dibesarkan dalam kenyamanan. Sementara itu, seorang biksu masih berdiri di samping Park. Lalu seseorang bertanya, apakah biksu tersebut memiliki kemampuan yang telah bangkit. Namun pria itu tidak menjawab, membuat mereka berdua bingung dengan situasinya. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan sebuah alat. Cerita kemudian berpindah ke masa lalu. Terlihat beberapa makhluk mengepung sebuah rumah dan dengan cepat mendekat, tampaknya hendak menghancurkannya. Tak lama, seorang biksu lain membuka pintu dan memintanya untuk tidak membuat keributan. Seseorang bernama Mayan Jen kemudian bertanya apa yang sedang ia lakukan di malam hari. Pria itu menjawab dengan permintaan agar sang pendeta ikut dengannya dan wilayah itu segera dikosongkan. Saat itu juga muncul makhluk di belakangnya, namun dapat diatasi dengan cepat olehnya. Kembali ke masa sekarang, pria itu tampak menunjukkan ekspresi ketakutan.
Han pun bertanya mengapa ia terlihat begitu cemas. Seorang pria lain menjawab bahwa mulai saat itu, mereka akan menuju titik yang telah ditentukan. Oleh karena itu, mereka harus mulai menelusuri ruang bawah tanah sebagai satu tim yang dipimpin oleh pengawas. Ia berharap semua orang dapat melewati ujian tersebut dengan baik. Tak lama kemudian, mereka pun bergerak menuju portal. Para prajurit meminta seluruh peserta turun dari bus dan menanyakan apakah semua sudah siap. Setelah memasuki portal, mereka diminta untuk bersikap tenang dan mengikuti arahan yang telah disepakati. Salah satu peserta menyebut bahwa timnya hanya terdiri dari 3 orang. Ia kemudian bertanya kepada Shiv apakah pengawas benar-benar akan membantu mereka jika situasi memburuk. Namun, pertanyaan itu tidak dijawab dan mereka hanya diminta untuk segera bergerak. Park kemudian bertanya mengapa Han tampak sangat gugup. Ia juga ingin tahu apakah mereka diizinkan menggunakan senjata pribadi. Prajurit menjawab dengan sedikit terkejut. Han pun mulai curiga apakah biksu itu memiliki alat yang terbuat dari material khusus untuk ujian ini. Sementara itu, proses masuk tiap kelompok ke dalam portal terus berlangsung. Hingga akhirnya, giliran tim 15 masuk ke dalam portal. Han merasa gugup karena Park selalu bergerak lebih dulu. Ia meminta untuk membentuk perimeter terlebih dahulu, namun mendadak terdiam. Merasa bahwa ia kehilangan nilai karena tidak masuk dengan tenang dan tidak menjaga posisi. Akibatnya, ia menarik perhatian makhluk sekitar dan satu makhluk langsung muncul di depan Park. Dalam hitungan detik, Park berhasil mengatasinya dengan sigap. Han lalu berkomentar bahwa membuat sedikit kebisingan untuk memancing dan menjebak makhluk bisa jadi strategi yang cukup baik. Ia juga bertanya apakah Park menggunakan kemampuan pelacakan saat berjalan maju. Namun, saat itu juga, Han tidak sengaja menginjak jebakan, dan beberapa anak panah pun mulai dilepaskan ke arah mereka. Adegan beralih ke seekor naga yang sedang diserang oleh tembakan. Tampaknya, biksu itu telah berhasil mengatasi semua makhluk di sekitarnya. Dengan air mata yang jatuh, ia menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan bahwa semua ini adalah tanggung jawabnya. Naga tersebut pun akhirnya dapat dikalahkan. Cerita kembali ke pertarungan Park. Han yang mengamati keterampilan Park menggunakan tongkat, kagum dengan kemampuan tersebut. Namun, lagi-lagi ia menginjak perangkap lain dan akibatnya mereka jatuh ke lantai di bawahnya. Pintu pun tertutup dan mereka semua terjebak di dalam ruang bawah tanah. Saat menengadah, mereka menyadari bahwa jalan keluar telah tertutup. Dalam keadaan panik, Han bertanya-tanya apakah semua impiannya akan berakhir di sana dan apakah ini akhir bagi mereka. Namun di saat yang sama, ia menyadari sesuatu, bahwa mungkin suara mereka justru telah menarik perhatian lebih banyak makhluk lagi. Sang biksu meminta maaf, menjelaskan bahwa kemampuan spesialnya adalah sebuah provokasi dalam skala besar, yang tanpa sengaja menarik perhatian para monster. Namun Park justru senang, karena ia merasa malas harus mencari para monster satu persatu. Tak lama kemudian, ia melompat keluar dari dungeon, membuat Han terkejut, tak menyangka seseorang bisa menendang sekuat itu. Park mengatakan bahwa ia sangat menyukai biksu itu dan menyarankan agar ia bergabung dengan klannya. Tapi sang biksu tampaknya belum sepenuhnya memahami situasinya. Tidak lama kemudian, gerombolan besar monster muncul. Park menatap mereka dengan dingin, mulai menggunakan kemampuan pelacakannya. Ia melihat semua target dan jebakan yang ada dan langsung mulai berlari. Han merasa situasinya benar-benar di luar rencana. Sang biksu lalu mengarahkan tongkatnya ke Han, memintanya untuk memegang dan memanjat keluar. Han merasa bingung karena operasi ini berjalan sangat berbeda dari yang direncanakan. Ketika mereka bangkit, mereka terkejut melihat bahwa seluruh gerombolan monster telah dikalahkan oleh Park. Melihat hal itu, Han menganggapnya luar biasa. Park kemudian meminta mereka untuk mengikutinya dan berhati-hati terhadap yang masih belum sadarkan diri. Keduanya mengikuti perintah Park dan mulai mengalahkan monster yang tersisa. Sang biksu merasa heran, bertanya-tanya apakah Park sengaja menghindari jebakan atau menggunakan kemampuan pelacakan. Karena itulah ia bisa bergerak sangat cepat sambil memanfaatkan jebakan yang ada. Saat mendongak, sang biksu melihat ada monster di belakang Park. Dengan sigap, ia melemparkan tongkatnya dan menyelamatkan Park. Tak lama kemudian, sistem memberitahu Park bahwa ia telah mendapatkan 42 poin penaklukan. Adegan berpindah ke sebuah agensi. Seorang petugas mengatakan bahwa sebuah tim sedang kembali dari dungeon dan petugas lain terkejut karena baru beberapa menit berlalu sejak tes dimulai. Biasanya dungeon itu membutuhkan 2 jam untuk diselesaikan. Ia bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu, tapi pria itu menjawab bahwa itu adalah tim 20 dan semua tanda vital mereka normal. Tak lama setelah itu,
Seorang atasan menerima telepon dari pengawas yang bertanya mengapa tim itu kembali terlalu cepat. Petugas di ujung telepon menjawab bahwa misi telah selesai dan mereka akan mengerti saat melihat videonya. Namun, akan sulit menilai performa Park karena ia memecahkan rekor di dungeon level 1. Adegan kemudian berpindah ke kota. Han memulai siaran langsung, mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan siaran harian tentang klannya. Salah satu penonton bertanya apa yang akan ditayangkan hari itu, dan Han menjawab bahwa mereka akan menonton video tentang markas klan mereka. Tak lama kemudian, ia menunjukkan asrama setiap anggota. Selanjutnya, ia pergi ke rumah nenek Park dan memintanya untuk melihat jumlah pelanggannya. Sang nenek yang terlihat kesal berkata bahwa ia punya banyak hal untuk dikerjakan daripada memikirkan itu, dan menyuruh Han pergi sebelum ia mengambil tindakan. Mendengar itu, Han hanya diam. Merasa bahwa nenek itu biasanya tidak seperti itu. Ia sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Lalu Han menuju ke sebuah ruangan di mana Park dan biksu sedang berada dalam siaran. Han memperkenalkan sang biksu, menyebut namanya adalah Meonjin, dan memintanya untuk menyampaikan sesuatu. Biksu itu menjelaskan bahwa ia telah kehilangan banyak hal akibat serangan roh jahat, namun masih memiliki tongkat milik murid tertuanya yang telah pergi. Saat itu, sebuah truk tiba di rumah. Park ditanya oleh adiknya apakah ia sudah siap. Semua orang lalu menuju ke truk tersebut. Saat mereka pergi ke lokasi tujuan, sebuah drone terbang di atas mereka. Park melihat ke atas dan bertanya-tanya benda apa yang terbang itu, bahkan berpikir apakah perlu dihancurkan. Han pun kaget, karena ia tidak tahu kalau itu adalah sebuah drone. Ia mengatakan bahwa saat itu mereka sedang menuju area misi di zona 4 dari gerbang 30. Portal terdekat menunjukkan bahwa hari itu merupakan misi dungeon pertama mereka sebagai sebuah klan yang kembali aktif di dunia siaran. Seorang anggota muda bertanya, apakah para pengikutnya di kanal streaming tahu bahwa ia memiliki kemampuan kebangkitan yang disebut memori video. Ia meyakinkan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi akan ada video yang jauh lebih menarik. Beberapa waktu kemudian, Park dan kelompoknya telah memasuki dungeon. Han bertanya, apakah sang pemuda memiliki kemampuan serangan jarak jauh? Park menjawab bahwa ia tidak memilikinya. Han, dengan heran, bertanya bagaimana mereka akan menghadapi sekumpulan kelelawar tanpa kemampuan seperti itu. Namun, sang biksu menyela dan berkata agar mereka menyerahkan hal tersebut padanya. Saat itu juga, sang biksu mulai menabuh semacam genderang yang menghasilkan suara bergema. Akibatnya, seluruh kawanan kelelawar mulai terbang menuju arah mereka. Han yang terkejut bertanya-tanya mengapa mereka datang seperti itu. Tak lama kemudian, kelelawar-kelelawar tersebut mengarah ke biksu yang ternyata mulai menggunakan kemampuan api. Namun hal tersebut belum berakhir, karena seekor kelelawar raksasa muncul. Meski begitu, Park dengan cepat menghadapinya dan mengalahkannya dalam sekejap. Misi pun tampaknya selesai. Park menyebutkan bahwa gerbang telah terbuka, jadi mereka harus segera keluar. Menyaksikan semua kejadian yang baru saja terjadi, beberapa orang tampak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Adegan kemudian berpindah ke kantor seseorang bernama Miso, yang tampaknya juga tidak mempercayai apa yang sedang disaksikannya. Seorang pria di sebelahnya berkata bahwa, dengan kondisi seperti sekarang, mereka bisa menyelesaikan hingga 20 dungeon dalam sehari. Mereka bahkan telah menyapu bersih seluruh dungeon level 1. Saat ia mengamati saluran streaming dari Park, Miso menyebut bahwa ia telah berusaha keras agar Park tidak menjadi sorotan media. Namun, sayangnya, salah satu anggota guildnya adalah seorang streamer. Pria tersebut menambahkan bahwa video milik Park kini menduduki peringkat ketiga dalam daftar popularitas waktu nyata. Jika tidak segera diambil tindakan, popularitas itu hanya akan terus berkembang. Ia bertanya apakah mereka tidak sebaiknya melakukan pencegahan. Wanita yang berada di ruangan itu mengatakan bahwa ia sudah menyadari hal tersebut. Sementara itu, ia tampaknya sedang menyaksikan rekaman pertarungan antara dua individu, di mana satu orang tampak dengan mudah mengungguli lawannya. Orang lain yang juga menonton dikenal sebagai Lee Sung-woo, seseorang dengan peringkat SS yang berasal dari Korea Selatan. Ia merenung bagaimana jika negara mendekati individu seperti itu dengan alasan perlindungan, namun akhirnya harus menghadapi seseorang seperti Lee Sung-woo kedua. Ia pun berdiri dan meminta agar persiapan dilakukan untuk menghubungi tokoh utama secara langsung, dan ia sendiri yang akan menemuinya. Tak lama kemudian, adegan kembali ke rumah tokoh utama. Han bertanya apakah sang biksu tidak memiliki kegiatan lain. Park menjawab bahwa ia tidak memiliki kuil, jadi tidak ada tempat khusus baginya. Juno kemudian menyebut bahwa ia pernah mengatakan tinggal bersama keluarga kuil di Su,
yang selamat dari kejadian di masa lalu. Melihat raut wajah Han yang agak kesal, Juno bertanya apakah setidaknya ia bisa beristirahat sehari, mengingat klannya siap untuk memperbarui peringkat mereka. Selain itu, akun klan mereka telah mengumpulkan dana sebesar 140 juta won, membuat sang tokoh utama sangat terkejut. Ia merasa belum melakukan banyak hal, hanya mengumpulkan kristal energi, namun akunnya sudah berisi 20 juta won hanya dalam 3 hari. Park mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Tokoh utama berkata bahwa ini luar biasa, dan jika benar, mereka mungkin akan menerima banyak donasi. Park berpikir bahwa ia telah memperoleh lebih dari 3.000 poin penaklukan, jadi ia bisa membeli berbagai kemampuan baru. Maka ia memutuskan untuk menggunakan hari itu untuk beristirahat. Juno lalu berkata bahwa ia akan mengajak anak dan neneknya berjalan-jalan ke taman terdekat. Sementara itu, sang nenek tampak sedang memberi makan seekor anjing kecil. Melihat itu, Park bertanya-tanya apakah hewan seperti anjing juga bisa terbangkitkan seperti manusia. Kemudian, ia memanggil saudaranya, menyebut bahwa ia sering memperbaiki truk akhir-akhir ini, dan bertanya apakah ada sesuatu yang berbeda. Juno mengatakan bahwa ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mencari suku cadangnya saja sudah sangat sulit, dan memperbaikinya benar-benar melelahkan. Mendengar itu, Park kemudian bertanya apakah Juno tidak ingin membeli mobil baru saja. Pertanyaan itu langsung membuat Juno terlihat sangat senang. Beberapa waktu kemudian, keduanya terlihat sedang berdiskusi dengan seorang manajer mengenai mobil yang akan mereka pilih. Sang manajer menjelaskan spesifikasi mobil tersebut secara mendetail berulang kali. Park lalu bertanya apakah saudaranya menyukai mobil itu, dan Juno langsung menjawab dengan yakin bahwa ia setuju dengan pilihan tersebut. Park pun mengatakan bahwa ia berniat membayar secara tunai, lalu bertanya apakah mereka bisa langsung membawa mobil itu pulang. Tak lama setelahnya, mereka meninggalkan tempat itu dengan mobil baru mereka. Juno terlihat sangat bahagia dan mengatakan bahwa mobil itu luar biasa, sama sekali berbeda dari kendaraan lamanya. Park juga menambahkan bahwa kursi penumpang di mobil itu sangat nyaman, dan seharusnya ia sudah membelinya sejak lama. Kemudian, Juno bertanya mengapa mereka menuju ke area 34, karena menurutnya tempat itu adalah kawasan terbatas. Sang tokoh utama lalu mengingatkan bahwa sebelumnya Juno pernah mengatakan dirinya belum bisa melalui proses kebangkitan karena keterbatasan biaya, dan karena itulah, hari itu mereka akan melakukannya. Adegan pun berpindah ke lokasi yang telah ditentukan. Di sana terlihat beberapa rumah yang hancur. Juno terlihat tidak terlalu yakin dengan situasi tersebut, sementara anjing yang menemani mereka terlihat waspada. Park bertanya, apakah anjing itu juga mencium aroma aneh? Karena menurutnya aroma itu khas dari makhluk jenis goblin. Juno menjawab bahwa ia merasa tidak nyaman dan bertanya apakah mereka bisa pergi dari tempat itu. Namun, Park keluar dari mobil dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali, meminta Juno untuk menunggu bersama hewan itu. Ia lalu melompat pergi dengan cepat, meninggalkan Juno yang tampak tidak senang dengan keputusan itu. Adegan berpindah ke tempat lain. Sekelompok orang terlihat sedang menonton video Park bersama timnya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa pria itu cukup populer di YouTube dan dikenal sebagai irregular, yang membuat tingkat kemampuannya sulit diukur. Meski begitu, mereka sepakat bahwa membiarkannya begitu saja bukanlah pilihan yang bijak. Seseorang kemudian meminta daftar perkumpulan di area 4 yang sering mendapatkan sponsor. Ia teringat pada seseorang, namun merasa ada orang lain yang lebih cocok untuk situasi tersebut. Ia meminta agar orang itu dihubungi dengan penawaran bayaran sebesar apapun yang dibutuhkan. Beberapa waktu kemudian, adegan kembali berpindah. Saat hujan turun di kota, seorang wanita paruh baya terlihat sedang berjalan sambil berpikir untuk mencuci pakaian. Sebuah mobil berhenti di sampingnya dan beberapa orang keluar dari dalamnya. Mereka bertanya apakah nama wanita itu adalah Sucha dan menyatakan bahwa mereka datang dari Departemen Hukum. Mereka ingin bertemu dengan Park. Mendengar hal itu, wanita tersebut hanya diam. Adegan kembali ke dalam mobil Juno di tengah hujan deras. Ia mengatakan bahwa ia tak bisa melihat apapun dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Park. Pada saat itu, peliharaan mereka kembali menunjukkan tanda-tanda siaga. Dalam hitungan detik, seekor goblin muncul namun dengan mudah ditaklukkan oleh seseorang. Park pun muncul tak lama setelahnya. Keduanya keluar dari mobil. Namun kali ini, lebih banyak makhluk muncul. Park memberikan sebuah belati kepada saudaranya dan memintanya untuk mengikuti di belakang sambil ia menghadapi para makhluk itu. Dengan panik, Juno meminta waktu sebentar. Park bertanya mengapa Juno masih ragu.
Juno lalu bertanya apakah memang ia harus melalui proses kebangkitan itu. Park menjawab bahwa jika Juno tetap dalam kondisi lemah, ia tidak akan bisa bertahan, dan itulah mengapa ia harus segera menghadapi semuanya. Tak lama kemudian, seekor goblin menyerang ke arah anjing. Park pun menyuruh anjing itu untuk melindungi diri dan melawan makhluk tersebut. Anjing itu melompat ke arah makhluk tersebut dan mulai menggigit lengan sang monster. Namun, serangan itu masih belum cukup. Park mengatakan bahwa anjing itu masih terlalu muda, sehingga jika makhluk itu tidak segera dilemahkan, nyawa anjing itu bisa terancam. Park pun menyarankan Juno untuk membantu dan meminta adiknya untuk menghadapinya. Meski begitu, Juno masih terlihat ragu. Sementara itu, anjing tersebut hampir tak berdaya, tetapi di saat genting, Juno tiba-tiba berubah pikiran dan bergegas menyerang makhluk itu. Ia berhasil melukainya dan menyelamatkan anjing tersebut. Meski demikian, itu masih belum cukup. Park menyuruhnya untuk melanjutkan serangan. Juno pun kembali melancarkan serangan bertubi-tubi. Setelah semua selesai, tangan Juno dipenuhi cairan merah seperti saus. Ia tampak kelelahan dan terpukul oleh apa yang baru saja terjadi. Park kembali memintanya untuk mengambil pisau, namun Juno menolak, merasa tidak sanggup. Park dengan tenang menjelaskan bahwa jika ia tidak bertindak, kemungkinan besar ia sendiri yang akan terluka. Di saat yang sama, peliharaan mereka kembali siaga, tanda bahaya masih mengintai. Tiba-tiba, satu makhluk lagi muncul. Park kembali mengajak Juno untuk bersamanya menghadapi bahaya itu, karena waktu mereka semakin terbatas. Dalam kegentingan itu, Juno teringat masa lalu. Saat itu, Park tidak ikut campur dan membiarkannya menghadapi semuanya sendiri. Namun kini, segalanya berubah. Park justru berusaha melindungi dan mendampinginya. Menyaksikan perubahan ini, raut wajah Juno perlahan berubah. Ia menerima situasi tersebut dengan hati terbuka. Ia kembali mengambil belatinya dan berkata bahwa semua ini terasa sesuai dengan dirinya yang sebenarnya. Ia pun menyerang makhluk tersebut dengan percaya diri. Ia meminta makhluk itu untuk diam dan melanjutkan serangan secara bertubi-tubi hingga makhluk itu tak bergerak lagi. Saat hujan turun membasahi medan, cairan merah seperti saus mengalir di sekelilingnya. Namun Juno tak lagi terlihat takut. Kali ini, matanya menunjukkan sorot yang berbeda, penuh tekad. Tak lama kemudian, satu makhluk lagi muncul. Namun Juno dengan sigap menyadarinya dan berhasil menahan serangan tersebut. Keduanya terjatuh, namun Juno bangkit terlebih dahulu dan mengakhiri pertarungan itu. Ia berdiri sambil merasakan sesuatu yang aneh namun memuaskan dalam dirinya. Di kejauhan, Park memperhatikan semuanya dari atas gedung. Ia melihat adiknya yang telah berubah. Park menyebut bahwa nama Juno hampir tidak mencerminkan dirinya lagi karena ia berkembang dengan sangat cepat. Bahkan mengomentari bahwa perubahan itu terlihat menggemaskan meskipun dengan tatapan serius. Park lalu memanggil adiknya. Juno dengan ekspresi dingin mulai mendekat ke tempat Park berada. Di sekitarnya, tubuh-tubuh makhluk terlihat tergeletak. Juno berkata bahwa ia ingin beristirahat sejenak. Adegan berpindah ke markas Asosiasi Kebangkitan. Juno dan Park terlihat di sana. Pakaian mereka masih berlumur cairan merah seperti saus. Seorang wanita yang melihat mereka terkejut dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Park menjawab singkat bahwa Juno baru saja terawaken. Wanita itu meminta mereka untuk membersihkan diri dan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Setelah itu, mereka bisa menuju ruang pengukuran energi dimensi di lantai 3. Saat menaiki tangga, Juno bertanya tentang alat ukur itu. Park menjelaskan bahwa alat tersebut digunakan untuk mengukur energi dimensi, dan seseorang harus memiliki skor di atas 100 untuk terdaftar sebagai Awakened, peringkat F. Ia sendiri hanya mendapat nilai 96 sehingga gagal. Namun, Juno masih bingung bagaimana ia bisa dianggap lulus, karena menurutnya tidak masuk akal. Di dalam ruangan, seorang dokter memintanya untuk berbaring di atas alat tersebut. Ketika Juno menatap ke atas, ia melihat semacam bola energi dan angka 111 muncul sebagai hasil pengukurannya. Dokter pun memintanya untuk menuju ruang manifestasi kemampuan. Ia juga bertanya apakah Park akan mengikuti proses itu juga. Tak lama setelah itu, giliran Park yang berbaring di mesin. Ketika ia melihat ke atas, sistem memberikan peringatan bahwa ada sesuatu yang sedang mengamati dan merekam informasi tentangnya, secara otomatis dan tak terduga. Ia membuka matanya dan melihat angka 189 muncul di hadapannya, membuat Park terkejut dengan apa yang ia saksikan. Seorang wanita mengatakan bahwa energi dimensinya telah meningkat pesat, sesuai dengan rumor yang beredar.
Park pun bertanya-tanya apakah mesin itu benar-benar menunjukkan data yang akurat dan penasaran siapa yang sebenarnya menciptakannya. Gadis itu menjawab bahwa ia yakin mesin tersebut dibuat oleh para ilmuwan. Beberapa saat kemudian, gadis yang sama kembali dan mengatakan bahwa hasil pemeriksaan untuk Park dan Juno telah keluar. Sebagai hadiah, mereka menerima ponsel mereka kembali, dan Juno kini memenuhi syarat untuk mengikuti ujian menjadi bagian dari pasukan mercenary. Juno menerima semuanya dengan tenang, dan Park pun mengucapkan selamat. Lalu bertanya apakah ia merasakan sesuatu yang aneh saat berada di dalam mesin itu. Namun, Juno menjawab bahwa tidak ada hal aneh yang ia rasakan. Park menduga mungkin itu karena Juno tidak sepeka dirinya, lalu bertanya apa kemampuan yang ia dapatkan setelah terbangkitkan. Juno menjawab bahwa kemampuannya berkaitan dengan pemisahan target secara akurat. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok bernama Choi. Melihat seorang gadis dari kelompok itu, Park berjalan menghampirinya. Pria di sebelah gadis tersebut sempat menyangka Park datang dengan maksud buruk, namun kemudian menyadari siapa dirinya. Park pun meminta maaf kepada Choi atas kesalahpahaman tersebut, menjelaskan bahwa dirinya belum terbiasa berbicara dengan orang-orang dari kalangan yang lebih tertata. Gadis itu menjawab bahwa kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Melihat Choi pergi, Park terdiam dan berkata bahwa sebenarnya sangat disayangkan karena ia adalah kapten tim. Namun kepribadiannya cukup sulit untuk didekati. Adegan pun berpindah ke kediaman klan Suho. Di sana, Miso sedang duduk di samping seorang wanita, lanjut usia sambil menikmati minuman dan berkomentar bahwa anggurnya sangat enak. Wanita tua itu menjawab bahwa ia senang ada seorang gadis dengan selera makan yang baik, dan anggur itu dibuat oleh almarhum suaminya 10 tahun lalu, meski sang suami belum sempat mencicipinya. Ia lalu menyebutkan bahwa Park cukup lama tidak datang, namun tak lama kemudian Park pun tiba. Anak Juno yang gembira langsung menyambut mereka. Penasaran siapa dirinya dan memeriksa informasi dasar Miso. Ternyata ia adalah seorang petarung level 2 dengan peringkat A. Park pun bertanya apakah Miso adalah kapten dari Departemen Biro dan kenapa ia datang ke tempat itu. Miso menjawab bahwa ia datang untuk menandatangani kontrak dengan Park dan bertanya apakah Park tahu nama resmi untuk seorang penasehat hukum. Park menjawab belum tahu dan Miso pun memberitahunya bahwa sebutannya adalah koordinator manusia. Ia lalu bertanya apakah saat Park kembali ke bumi, ia melalui portal berwarna merah. Miso menjelaskan bahwa saat seseorang kembali ke bumi, melalui portal merah tersebut dan memenuhi kondisi tertentu, maka portal itu akan muncul kembali sebagai jembatan yang memungkinkan perjalanan dua arah. Mendengar hal itu, Park pun mulai berpikir serius. Mungkin ada kesempatan untuk menemukan teman-temannya kembali. Miso mengatakan bahwa Departemen Kebangkitan mencurigai bahwa planet tempat mereka berada sekarang adalah planet keempat yang baru. Jika asumsinya benar, maka Korea Selatan akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki akses ke portal menuju planet tersebut. Park kemudian bertanya kapan portal itu akan muncul. Miso menjawab bahwa setidaknya butuh waktu 99 hari. Park penasaran apa sebenarnya tujuan Miso. Gadis itu meminta Park untuk tidak keluar negeri hingga portal itu datang. Park yang bingung bertanya alasannya, dan Miso menjelaskan bahwa ia tak ingin Park menjadi Lee Sung-woo, seperti seseorang yang disebut sebagai pemimpin kedua. Tidak memahami maksudnya, Park bertanya siapa sebenarnya orang itu. Miso menjelaskan bahwa orang tersebut saat ini Okita hero yang terkuat di dunia dan dulunya berasal dari Korea. Saat bencana besar pertama kali terjadi, pemerintah menahan dan membatasi individu dengan kemampuan luar biasa demi alasan perlindungan nasional. Namun karena minimnya informasi saat itu, pria bernama Lee Song yang telah terbangkitkan akhirnya berhasil melarikan diri. Saat ini, seluruh 9.000 gerbang dimensi yang terbuka di Tokyo adalah akibat dari dirinya. Mereka pun bertanya kepada Park, apakah ia sudah tahu apa itu industri dimensi dan apa yang harus dilakukan jika sebuah portal tiba-tiba muncul saat sedang dalam liburan. Korea berada di ambang kerugian besar. Park bertanya apa yang akan ia dapatkan jika ia membantu. Gadis itu menjawab bahwa ia bisa meminta apa saja. Park pun mengajukan permintaan. Promosi untuk Guild Suho dan wilayah eksklusif sebagai hak istimewa. Sementara itu, Han yang berada di sisi ruangan lainnya diam-diam mendengarkan semuanya. Miso kemudian bertanya apakah ada hal lain yang ingin diminta. Sambil mencatat permintaan-permintaan tersebut, Park pun bertanya apakah kamu tahu kapan portal itu akan terjadi. Gadis itu menjawab bahwa seorang agen terbaik spesialis dimensi akan dikirim dan ia adalah agen terbaik di departemennya. Kemudian,
muncul kilas balik ketika tokoh utama pernah mengatakan ingin membangun keluarga bersama Choi. Gadis itu terkejut dan bertanya apakah ia sedang bercanda. Seorang pria lain yang mengamati mereka bertanya kenapa reaksinya seperti itu. Dengan nada kesal, Choi mengatakan bahwa seharusnya Park sudah diamankan atas perbuatannya. Miso tiba-tiba muncul dan bertanya ada apa. Gadis itu menjawab bahwa dirinya sedang kesal dan meminta Miso untuk tidak mengganggunya. Miso lalu menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuannya untuk sebuah misi sambil menyerahkan beberapa dokumen. Gadis itu bertanya mengapa ia yang ditugaskan. Miso menjawab bahwa Choi adalah orang yang paling cocok karena keahliannya dalam hal pendeteksian melebihi yang lain. Ia lalu bertanya kepada Choi apa yang menurutnya akan terjadi jika sebuah portal terbuka di tengah kota, terlebih jika mereka tidak tahu kemana portal itu terhubung. Ia menjawab, itu akan menjadi seperti neraka di bumi. Miso pun memberikan peringatan. Jika ada tanda-tanda keretakan dimensi, ia harus segera membawa Park dan meninggalkan lokasi. Hingga saat itu tiba, ia tidak boleh bertindak gegabah. Miso memastikan Choi memahami pesan tersebut sebelum pergi. Choi yang masih kesal bergumam, suatu hari nanti ia akan benar-benar menulis surat untuk berhenti bekerja. Adegan pun berpindah ke rumah Park. Ia bertanya mengapa Park tampak begitu gembira. Han menjawab bahwa mereka telah lulus tes untuk menaikkan peringkat klan mereka. Mulai hari itu, mereka diperbolehkan menjelajahi dungeon hingga level 2. Park menyambut kabar itu dengan antusias. Juno menambahkan bahwa untuk masuk ke dungeon level 2, mereka harus berada dalam kelompok peringkat D. Namun untuk saat ini, jumlah anggota mereka masih terlalu sedikit. Ia menyarankan agar fokus dulu pada dungeon level 1. Han setuju dan mengatakan bahwa meskipun demikian, selama Park bersama mereka, dungeon level 2 pun akan terasa mudah. Park mengusulkan agar mereka terlebih dahulu mengumpulkan dana dari dungeon level 1, lalu meningkatkan kemampuan mereka dengan memperoleh buku keterampilan. Setelah siap, mereka akan membentuk tim penyerang dan merekrut anggota baru jika diperlukan. Tak lama kemudian, seorang biksu memperkenalkan dirinya. Semua orang menyambutnya dan menanyakan apakah ia sudah makan. Biksu itu menjawab sudah dan mengatakan bahwa mereka akan berangkat hari itu juga. Adegan beralih ke barisan mobil yang sedang menuju portal. Seseorang memperhatikan kelompok Park lalu mendekatinya. Ia menyapanya dan berkata bahwa sudah lama tidak bertemu, sambil menanyakan keberadaan teman-temannya dulu. Namun, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Park terlihat bingung, namun menjawab bahwa teman-temannya baik-baik saja. Ia lalu bertanya kenapa mereka ada di grup itu hari ini. Kelompok pria tersebut menyatakan bahwa mereka harus segera pergi. Pria itu pun pamit. Biksu bertanya pada Park siapa pria tadi. Park menjawab bahwa dia adalah teman seperjuangan di dungeon, tapi lebih baik mereka lupakan saja dan lanjut masuk ke dungeon. Sementara itu, seorang pria misterius mengamati kelompok Park yang sedang menuju portal, tampak tersenyum tipis. Kelompok pria tadi juga bersiap masuk. Dalam pikirannya, ia merasa tidak sanggup memberitahu Park bahwa klan miliknya telah bubar. 2 orang yang dulu ia sebut sebagai teman telah pergi dengan alasan perawatan medis. Setidaknya ada 1 orang yang ditakdirkan untuk menjadi rekanku di antara orang-orang ini. Sebuah kisah umum, di mana sebuah guild runtuh ketika anggota inti mulai meninggalkan kelompok, membuat ia memulai kembali dari awal.